Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Saputra, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Tim pembimbing program guru penggerak, Bapak Dr. Andus Sarmatua Pardosi, MPD sebagai fasilitator, Ibu Sri Wulan, SPD sebagai pengajar praktik. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menciptakan budaya positif di sekolah merupakan suatu kewajiban saya sebagai seorang pendidik. Hal ini bisa saya tempuh dengan cara menanamkan komitmen dan berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait. Seperti yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sekolah merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan karakter positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, haruslah ada disiplin positif yang kuat. Sebagai pendidik, saya bertugas untuk menuntun kodrat anak dengan memiliki nilai dan berperan sebagai seorang guru penggerak. Visi yang telah disepakati bersama akan menjadi penuntun atau pedoman dalam menentukan arah pendidikan sekolah. Untuk mencapai visi diperlukan sebuah prakarsa perubahan yang berisi tentang pembiasaan-pembiasaan positif, yang nantinya akan berkembang menjadi budaya positif dengan memiliki nilai-nilai kebajikan yang saya yakini akan membentuk murid berkarakter profil pelajar Pancasila. Pemahaman tentang konsep-konsep inti dalam modul 1.4 Budaya Positif. 1. Disiplin positif dan teori kontrol. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. 2. Teori motivasi. Seseorang akan melakukan suatu tindakan karena dilatar belakangi oleh sebuah motivasi. Begitu juga murid akan melakukan suatu tindakan karena memiliki keinginan atau motivasi. Ada yang dilatar belakangi motivasi ekstrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk memperoleh pujian dari orang lain. Dan motivasi intrinsik, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang melemahkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Hukuman akan menyakitkan bagi murid dalam jangka waktu yang lama. Begitu pula penghargaan yang diberikan secara terus-menerus akan memberikan dampak buruk terhadap murid. 4. Posisi kontrol guru. Dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, guru memiliki posisi sebagai 1. Penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, dan 5. Sebagai manajer. Guru seharusnya menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer, karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. 5. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. 6. Keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh warga sekolah atau anggota kelas. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. 7. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah.
Perubahan yang saya alami adalah menjadi lebih bersabar dalam menghadapi murid yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan. Mencoba menggali alasan serta motivasi murid yang melakukan hal negatif tersebut, sehingga mengetahui kebutuhan dasar apa yang belum mereka penuhi. Dengan memposisikan diri sebagai manajer, dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, maka murid akan menyadari kesalahan dan merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Pengalaman yang dialami dalam penerapan budaya positif. Sebelum mempelajari tentang budaya positif, saya dulu sering memberikan konsekuensi dan hukuman kepada peserta didik. Namun sekarang, saya sudah berusaha menempatkan diri saya pada posisi yang semestinya, yaitu sebagai manajer dan menyelesaikan masalah dengan restitusi. Membuat peraturan-peraturan yang ada menjadi keyakinan kelas yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang menjadi pedoman kami dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Perasaan saya ketika melihat hal-hal tersebut, yang saya rasakan selama penerapan budaya positif di sekolah maupun di kelas adalah bersemangat, dan merasa puas karena bisa mengubah diri saya untuk menjadi pendidik yang terdidik dalam menjalankan kewajiban. Tentu saja saya harus lebih mengoptimalkan lagi setiap usaha yang saya lakukan, untuk membuat perubahan yang sekecil apapun dalam rangka menumbuhkan disiplin positif pada semua warga sekolah. Hal-hal yang sudah baik dalam penerapan konsep budaya positif dan yang perlu saya perbaiki. 1. Posisi kontrol. Saya sudah menempatkan posisi ke arah yang positif, dan akan berusaha untuk lebih baik lagi. 2. Kebutuhan dasar manusia. Saya sudah mampu melihat segala aspek yang menjadi kebutuhan dasar anak pada proses pembelajaran, dan berusaha memberikan kebutuhan yang dibutuhkan secara maksimal. 3. Keyakinan kelas. Merubah peraturan menjadi keyakinan kelas sebagai pedoman pembelajaran, dan menjalankannya secara bersama. 4. Restitusi. Penyelesaian masalah dengan tahapan restitusi yang mampu membuat anak memiliki karakter yang positif. Saya akan berusaha memperbaiki setiap tahapan agar hasilnya tampak pada peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang sering saya pakai adalah posisi sebagai penghukum, dan sebagai teman. Perasaan saya ketika itu adalah merasa puas karena bisa mengontrol murid sesuai dengan yang saya harapkan, tanpa memikirkan efek samping dari perbuatan saya. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk merubah posisi diri sebagai seorang pemantau dan manajer. Yang saya rasakan adalah perasaan semangat. Ternyata posisi ini lebih bijaksana dalam menangani atau berinteraksi dengan murid yang dapat menciptakan karakter positif. Perbedaan yang saya rasakan adalah adanya inisiatif yang muncul dari murid dalam hal bertindak dan bertingkah laku. Suasana pembelajaran menjadi lebih kondusif, sehingga pembelajaran pun berlangsung tanpa adanya tekanan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, ada tahapan dari segitiga restitusi yang telah saya praktekkan, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya berkata bahwa wajar kita melakukan sebuah kesalahan, dan kita harus bisa memperbaikinya. Dan menanyakan alasan mengapa murid melakukannya. Tetapi di sini saya tidak memberikan penguatan lebih lanjut terhadap perilaku atau jawaban yang ditunjukkan murid. Saya yang meminta murid untuk melakukan apa yang mesti ia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Saya tidak mencari kesepakatan bersama murid, tetapi fokus untuk bagaimana mengatasi permasalahan tadi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda paling penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Menurut saya, hal yang paling penting untuk dipelajari adalah tentang bagaimana berkolaborasi dengan semua pihak-pihak terkait pendidikan, terutama dengan orang tua atau wali murid. Sehingga budaya positif ini tidak hanya menjadi pembiasaan di sekolah, tetapi juga menjadi pembiasaan di lingkungan masyarakat. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua atau wali untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan karakter baik bagi anak-anaknya? Demikianlah paparan materi dari saya tentang modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.